Baik, selamat sore Pak Wahyu Purbo Santoso. Perkenalkan saya Ida Bagus Ide Surya Prabawa. Hari ini saya akan mempresentasikan jawaban UAS saya sesuai instruksi. Saya melakukan rekaman ini secara mandiri dengan kamera aktif. Materi ini merupakan sintesis dari pemahaman saya mengenai dinamika multinational company (MNC), sistem kurs, neraca pembayaran, dan konteks ekonomi global tahun 2026. Pertama, kita masuk ke dalam definisi. Sebelum jawab soal pertama, kita akan membahas tentang definisi. MNC atau Multinational Company merupakan perusahaan multinasional, adalah perusahaan besar yang beroperasi di lebih dari satu negara, namun memiliki kantor pusat di negara asalnya. Nah, perusahaan ini bukan sekedar perusahaan yang berjual ke luar negeri, tapi perusahaan yang menanam asetnya dan produksinya di berbagai negara. Dan kemudian yang kedua adalah teori keunggulan komparatif. Teori ini diperkenalkan oleh ekonom klasik bernama David Ricardo pada tahun 1817. Teori ini menjelaskan mengapa perdagangan internasional tetap menguntungkan, bahkan jika suatu negara tersebut lebih efisien dalam memproduksi semua jenis barang dibandingkan negara yang lain. Nah, David Ricardo ini berasumsi bahwa setiap negara memiliki nasib ekonomi yang tetap, karena faktor produksi seperti modal tidak bisa berpindah. Namun di era sekarang, asumsi ini mulai dipertanyakan karena peran MNC. Sekarang pertanyaan pertama, bagaimana MNC mendobrak doktrin tradisional? Yang pertama, cara mendobrak MNC pada doktrin nasional adalah dengan mobilitas faktor produksi. Jadi MNC ini dapat memindahkan teknologi, modal, dan tenaga ahli secara instan ke suatu negara tersebut. Jadi, jika sebuah negara tidak punya keunggulan dalam teknologi, MNC akan membawa teknologi tersebut ke sana melalui investasi. Misalnya perusahaan otomotif global yang membangun pabrik di Indonesia. Mereka membawa modal dan mesin canggih ke Indonesia. Hal ini memberikan bahwa faktor produksi tidak lagi statis, tapi dinamis, bisa pindah-pindah. MNC ini membuat keunggulan suatu negara menjadi dinamis dan saling terintegrasi dalam rantai pasok global. Kemudian ada fragmentasi produksi tidak lagi dibuat suatu negara. Misalnya didesain di Amerika Serikat, tapi merakitnya di Vietnam. Bisa juga. Ciptakan keunggulan, yaitu MNC tidak menunggu keunggulan alami suatu negara, tapi menciptakan keunggulan kompetitif melalui investasi langsung. Jadi banyak banget dampaknya, selain dari teknologi yang dapat dipelajari suatu negara terhadap suatu perusahaan, termasuk membuka lapangan pekerjaan juga bisa. Jadi inilah gebrakan dari multinational company terhadap teori keunggulan komparatif. Kemudian yang kedua, ada terkait ekspansi global. Kita masuk ke definisi, yaitu ekspansi global adalah proses perluasan jangkauan pasar, produksi, atau operasional ke luar batas wilayah domestik. Ini adalah evolusi sebuah perusahaan. Biasanya dimulai dari ekspor untuk mengetes pasar jika memiliki bisnis. Misalnya, contohnya produk makanan seperti bawang hitam. Saya mulai misalnya pengen ekspor barang tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, biaya logistik bisa menjadi kendala. Maka saya naik ke tahap lisensi atau bahkan joint venture untuk bermitra pengusaha lokal. Ini adalah tahapannya. Nah, puncaknya adalah FDI, di mana kontrol penuh dipegang oleh perusahaan Indo. Jadi tahapan untuk melakukan ekspansi global ini adalah pertama adalah ekspor, menjual barang ke luar negeri. Kedua, dengan kita berhadapan dengan lisensi atau laba, memberikan hak merek atau teknologi kepada pihak lokal. Yang ketiga, kita melakukan joint venture, bermitra secara strategis, berbagi risiko dan laba. Kemudian subsidiari FDI dengan mendirikan anak perusahaan penuh di luar negeri. Kemudian yang ketiga, selanjutnya terkait sistem mata uang mengambang terkendali.
Ini sangat berbeda dengan kurs tetap. Di sini pasar diberikan kebebasan untuk menentukan harga. Jadi mekanismenya nilai tukar ditentukan pasar, tetapi nilai tukar tersebut itu dipantau sama bank sentral. Jadi bank sentral itu bisa mengintervensi nilai tukar yang ditentukan oleh pasar. Kemudian ada intervensi dilakukan pada saat volatilitas ekstrim. Jadi bank sentral itu akan mengontrol nilai tukar pasar apabila muncul volatilitas yang ekstrim, entah itu karena berita, news atau berita makroekonomi yang mempengaruhi nilai pasar. Atau bisa juga disebut sebagai ekonomi shock. Ya. Kemudian ada sentimen pasar aksi spekulan masif yang dilampaui kemampuan intervensi. Ya intinya begitu. Intinya pasar memberikan kebebasan untuk menentukan harga. Namun, pemerintah tidak melepaskan 100%. Bank sentral akan melakukan intervensi jika mata uang tiba-tiba melemah atau terlalu tajam. Tujuannya adalah bank sentral itu ingin membuat stabilitas ekonomi makro agar pelaku usaha bisa membuat perencanaan keuangan yang lebih pasti. Nah, apakah kurs ini bisa berfluktuasi tinggi? Jawaban saya sangat bisa. Karena intervensi pemerintah bisa saja, tetapi tetap pemerintah itu dapat mengintervensi dan juga ada batasannya. Jika terjadi guncangan hebat, memiliki krisis geopolitik misalnya, atau serangan spekulan pasar, kekuatan pasar sering sekali jauh lebih besar daripada cadangan devisa yang dimiliki bank sentral. Kita tahu bahwa volatilitas sering kali didorong oleh algoritma besar pada pasar global yang bereaksi terhadap data ekonomi secara instan. Jadi sangat berfluktuasi sekali. Jadi itu sangat bisa. Namun pemerintah juga bisa atau bank sentral juga bisa mengintervensi volatilitas tersebut agar ekonomi itu tetap stabil. Kemudian terkait urgensi neraca pembayaran. Nah, ada urgensi neraca pembayaran ini bagi manajer keuangan. Mengapa manajer keuangan wajib memperhatikan neraca pembayaran? Karena pembayaran adalah rapor kesehatan ekonomi. Jadi jika sebuah negara mengalami defisit neraca berjalan yang kronis, itu adalah sinyal bahwa mata uang mereka akan melemah. Manajer keuangan menggunakan informasi ini untuk memutuskan apakah akan meminjam mata uang asing atau melakukan hedging untuk melindungi arus kas perusahaan dari resiko devaluasi. Ya, ini sangat penting ya Bapak Ibu. Jadi untuk memprediksi kurs, defisit neraca pembayaran kronis memicu depresi mata uang, untuk manajemen resiko, menentukan strategi lindung nilai utang falas, strategi harga, menyesuaikan harga internasional berdasarkan tren nilai tukar, lalu kemudian evaluasi cash flow untuk memantau likuiditas transaksi internasional. Kemudian bagaimana dengan bagi investor? Nah, bagi investor adalah ini menjadi indikator kesehatan ekonomi. Apakah makroekonomi di negara yang dituju tersebut itu stabil atau tidak? Nah, di situ bisa dilihat sebagai risiko repatriasi, jadi sebagai potensi pembatasan penarikan modal jika devisa menipis. Sebagai kebijakan moneter, neraca pembayaran mempengaruhi suku bunga yang berdampak pada saham atau obligasi. Dan juga sebagai alat untuk menganalisis risiko negara. Apakah negara tersebut memenuhi kewajibannya di luar negeri. Nah, investor intinya sih tidak ingin menanam modal di negara yang cadangan devisanya menipis akibat ketidakseimbangan neraca pembayaran. Karena ada risiko pemerintah akan membatasi penarikan modal yang keluar. Selain itu,
Neraca pembayaran yang buruk biasanya direspon pemerintah dengan menaikkan suku bunga untuk menarik modal masuk, yang tentu saja akan mempengaruhi harga obligasi dan saham di pasar tersebut. Itulah kenapa investor itu sangat penting memahami terkait neraca pembayaran. Baik, kesimpulannya, sebagai kesimpulan, dinamika MNC atau multinational company, strategi ekspansi, sistem kurs, dan pemantauan neraca pembayaran adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam manajemen keuangan internasional. Semuanya bertujuan untuk mengelola ketidakpastian di pasar global. Terima kasih atas perhatiannya, Pak Wahyu. Semoga presentasi ini bermanfaat.